Keyakinan bisa menjadi kekuatan, tapi ketika dibentuk dalam bentuk senjata, ia bisa jadi mesin perang yang tak terhentikan. Itulah yang terjadi hari ini. Di Iran, pasukan khusus bernama Ansar Mahdi dilatih untuk berperang dalam situasi akhir zaman. Mereka tidak hanya belajar taktik gerilya, tapi juga hadits-hadits tentang Dajjal dan strategi pertempuran Mahdi di masa depan. Setiap langkah mereka adalah ibadah, setiap peluru adalah bentuk kesetiaan kepada juru selamat yang mereka tunggu di Israel. Sebagian unit militer diberi nama dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, Gideon, Samson, Barak. Ada perasaan bahwa mereka bukan sekadar tentara modern, tapi penerus nabi-nabi zaman dahulu. Bahkan dalam parade militer, bendera Zion yang dikibarkan kadang diiringi kutipan dari kitab-kitab suci. Maka jangan heran jika setiap serangan balasan tak hanya membawa pesan politik, tapi juga aroma nubuatan. Iran melihat perang ini sebagai medan untuk menyambut Mahdi. Israel melihatnya sebagai pertempuran untuk mempertahankan janji Tuhan kepada Bani Israel di antara dua langit yang saling berseru. Bumi terbakar, Gaza, Damaskus, Yerusalem menjadi tempat-tempat di mana kitab dan senjata saling berbenturan. Di atas kertas, ini adalah konflik geopolitik, tapi di dada para pejuangnya, ini adalah ibadah, jihad, tanda zaman, dan seperti dalam semua perang suci, logika sering dikalahkan oleh harapan-harapan. Bahwa perang ini bukan sia-sia, ujung peluru, ada surga, atau setidaknya, kemenangan langit. Mereka berasal dari akar yang sama, dari Ibrahim yang membangun Ka'bah, dan juga dari Abraham yang hampir mengorbankan anaknya di Moria. Tapi kini, dua warisan itu telah menjelma menjadi dua tafsir yang saling berlawanan. Baik Islam maupun Yahudi mengakui adanya hari kiamat. Keduanya percaya akan datangnya tokoh besar di akhir zaman, Mahdi bagi Syiah, Mesias bagi Yahudi. Tapi jalan menuju akhir itu penuh perbedaan. Bagi sebagian besar umat Islam, khususnya di Iran, akhir zaman dimulai ketika kezaliman merajalela, ketika Dajjal muncul, dan Mahdi datang untuk meluruskannya. Mahdi akan muncul dari gaib, bersama Nabi Isa, untuk menghancurkan kekuatan tirani, yang dalam narasi Iran, dikaitkan dengan Zionisme global. Di sisi lain, dalam tradisi Yahudi Ortodoks, Mesias akan datang setelah pembangunan Bait Suci ketiga. Ia akan memimpin Israel Raya, mempersatukan kembali 12 suku, dan membawa dunia ke dalam damai di bawah hukum Tuhan. Dua kitab, dua rencana ilahi, tapi keduanya menuntut langkah yang sangat nyata di dunia ini. Pengaruh politik, dominasi wilayah, dan kendali spiritual atas Yerusalem. Tafsir yang seharusnya membawa cahaya, justru saling menyulut bara. Satu ayat dibaca sebagai perintah, ayat lain dibaca sebagai alasan untuk membalas, dan di tengah tafsir yang saling silang itu, umat manusia kehilangan arti sejatinya. Mereka sibuk mencari siapa yang benar, tapi lupa bertanya siapa yang tulus, karena kadang, bukan kitabnya yang salah, tapi cara membacanya. Dan di tanah yang disebut suci oleh tiga agama besar dunia, tafsir telah menjadi peluru dan iman berubah menjadi instruksi perang. Di layar televisi Iran, parade militer disiarkan secara megah. Rudal-rudal diluncurkan, kendaraan tempur berbaris rapi, tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda dari parade biasa. Banyak kendaraan diberi nama-nama spiritual. Banyak simbol agama ditampilkan berdampingan dengan senjata. Karena di Iran, perang bukan hanya alat mempertahankan negara, ia adalah ritual, dan kadang, undangan kepada langit. Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beberapa kali menyampaikan bahwa tugas rakyatnya adalah menyiapkan dunia bagi kemunculan Imam Mahdi. Kata-kata ini bukan retorika kosong. Narasi Mahdi dijadikan bagian dari strategi negara,
Buku-buku pelajaran menyebut Mahdi sebagai harapan terakhir. Film nasional menggambarkan Mahdi sebagai tokoh yang akan mengalahkan Barat dan menegakkan keadilan global. Bahkan dalam kebijakan luar negeri, narasi ini melekat erat. Bantuan ke kelompok milisi di Lebanon, Yaman, dan Suriah bukan hanya bagian dari geopolitik, tapi juga disebut sebagai langkah-langkah suci. Iran melihat dirinya bukan sekadar bangsa Timur Tengah, tapi sebagai wakil zaman akhir, penjaga gerbang kehadiran pemimpin ilahi. Maka semua tindakan diplomasi, perang, bahkan sanksi dijawab dengan satu kalimat, kami sedang menempuh jalan Mahdi. Ini membuat konflik menjadi lebih kompleks, karena ketika satu pihak bertindak atas nama strategi, dan pihak lain bertindak atas nama takdir. Iran, Mahdi bukan hanya harapan, tapi alat politik, bendera moral, dan alasan bertahan hidup. Dan selama narasi ini terus tumbuh, maka setiap percikan konflik akan selalu diwarnai dengan bayangan besar. Apakah ini saatnya Imam Mahdi datang?